Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Setra Gondomayit, Azimat Wayang Durga. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Azimat Wayang Durga. Kabut hitam terlihat memudar bersamaan dengan perginya dedemit penguasa kerajaan Setra Gondomayit. Gerimis masih turun membasahi tubuh kami yang tidak berdaya. Namun perlahan air yang dibawa oleh Nyi Sendang Rangu ini memulihkan kekuatan kami sedikit demi sedikit. Terima kasih, Nyi. Aku terselamatkan lagi. Ucapku yang berusaha mempertahankan kesadaranku dan menahan setiap rasa sakit yang menjalar di tubuhku. Nyi Sendang Rangu mendekat kepadaku. Wujudnya kembali berubah bak bidadari cantik yang seolah bersiap mengantarkanku ke nirwana. Sudah kukatakan, rapalkan mantra itu saat menghadapi mereka. Ucapnya sambil menyeka darah di wajahku dengan selendangnya. Wajahnya terlihat sedih, tapi memang sepertinya inilah luka-luka terberat yang pernah aku terima. Aku bahkan tidak bisa menghitung lagi berapa banyak tulangku yang patah akibat pertarungan tadi. Maaf, Nyi. Setidaknya aku ingin berusaha menghadapinya dengan kekuatan kami terlebih dahulu. Kekuatan kalian, jangan sombong. Setinggi apapun ilmu kalian, kalau kalian tidak mengandalkan Yang Maha Pencipta, ilmumu tidak lebih dari permainan anak-anak. Ucap Nyi Sendang Rangu dengan sedikit marah. Iya, mungkin aku salah. Aku bermaksud untuk berusaha semampuku terlebih dahulu. Kesalahanku, aku sudah mengetahui kengerian makhluk-makhluk itu, namun tidak berani mengambil resiko memanggil Nyi Sendang Rangu. Maafkan aku, Nyi. Aku masih harus banyak belajar menjadi orang manusia yang setia, mengandalkan Sang Pencipta. Aku menoleh pada Cahyo yang masih tertegun di bawah hujan ini. Sebuah pukulan besar, untungnya ketika mengetahui bahwa pria bertopeng itu juga berasal dari desa Cahyo. Desa yang seluruh warganya dihabisi oleh sosok ludruk topeng ireng yang juga membunuh orang tuanya Cahyo. Sudah, Jul. Obati dulu luka-lukamu. Nanti biar aku bantu mencari informasi tentang pemuda bertopeng itu. Aku berusaha menenangkan Cahyo. Gak usah, Nan. Gaya kamu. Yang ada, kamu tuh sudah babak belur. Balasnya sambil mendekat dan berusaha mencari posisi untuk membantuku berdiri dengan posisi yang tepat. Nyi Sendang Rangu menghadang tepat di hadapan kami berdua. Sepertinya ada suatu hal yang penting yang ingin ia sampaikan. 24 jam. Jangan bertindak apa-apa sebelum itu. Ucap Nyi Sendang Rangu seolah memberi perintah. Maksudnya apa, Nyi? Aku akan pergi selama 24 jam. Mungkin ada cara untuk menggagalkan rencana mereka. Namun bila kalian gegabah dan mati, tidak ada lagi yang bisa menggagalkan rencana mereka. Kami saling bertatapan. Sepertinya Nyi Sendang Rangu memiliki sebuah rencana. Bagaimana kalau makhluk itu menyerang lagi, Nyi? Yang terpenting, jangan mati sebelum aku kembali. Ucapnya yang segera pergi, menghilang di bawah tetesan gerimis. Bersama itu, hujan pun perlahan berhenti dan bulan purnama kembali menerangi padepokan ini. Bajiwo segera menghampiri Pak Ale dan membantunya untuk memulihkan diri. Di sisi lain terdengar suara mobil mendekat ke arah kami. Itu mobil pick-up milik Mas Jagat. Ia dan Dirga turun dari mobilnya
dan segera menghampiri kami. Maaf Danan, kami terlambat. Ucapnya dengan cemas dan dengan bekas luka di beberapa bagian tubuhnya. Sepertinya ia juga mengalami pertarungan. Enggak mas, kalian tepat waktu. Andai saja Kris Dirga tidak membantu tadi, mungkin nyawa kami tidak akan selamat. Mas Jagat dan Dirga terlihat sangat cemas ketika melihat hampir seluruh padepokan itu porak-poranda dengan pertarungan tadi. Ada satu bangunan yang masih memiliki atap. Kami pun memutuskan untuk mengobati luka kami di tempat itu. Aku menoleh ke arah Pak Le. Ia menggendong tubuh Sena yang tidak sadar karena serangan Ki Ronggo Gupolo untuk membawanya ke bangunan itu. Wajah Sena penuh dengan darah. Pak Le, Sena. Aku khawatir dengan Pak Le dan juga Sena. Dia masih hidup, jangan khawatir, ucap Pak Le padaku. Aku melihat sekeliling dan benar-benar bersyukur tidak ada korban jiwa di antara kami semua. Ada beberapa anggota padepokan Sena yang terluka cukup parah. Pak Wajah dan Mbah Wijan pun mulai berusaha untuk kembali berdiri dengan seluruh luka-lukanya. Pak Le menidurkan Sena di sebuah meja kayu. Ia memeriksa denyut nadi Sena yang menutup luka-lukanya dengan obat-obatan yang disediakan oleh teman-teman Sena. Pak, Mas Sena bisa selamat kan Pak? Tanya Mas Tono pada Pak Le. Semua tergantung keteguhan hati Sena, balas Pak Le pada Mas Tono. Pak Le sekali lagi menggores tangannya dengan keris sukmageni. Darahnya pun mengaliri bilah putih keris itu dan berubah menjadi tetesan api. Saat api itu menetes di tubuh Sena, seketika luka-lukanya mulai menutup. Namun entah mengapa, aku merasa itu saja tidak cukup. Pak Le, dia tidak sadar loh Pak Le. Aku bertanya pada Pak Le. Pak Le tidak menjawabku. Ia membacakan doa pada pergelangan tangannya dan menggenggam beberapa bagian tubuh Sena, sembari menggerakkannya. Aku tahu Pak Le berusaha sekuat mungkin untuk memulihkan Sena. Di tengah kecemasan kami dan di tengah usaha Pak Le, tiba-tiba jari tangan Sena bergerak dan perlahan mengepal seolah termakan emosi. Tak lama setelahnya, Sena tiba-tiba duduk dan membuka matanya dengan kaget. Matanya terbelalak dan mencoba mengenali keadaan di sekitarnya. Sena, tenang Sena, weh, tenang, ucap Cahyo pada Sena. Sena malah menatapnya dengan mengerutkan dahinya. Ia malah memperhatikan tangan dan seluruh tubuhnya. Ini tubuh Sena, ucap Sena. Tunggu. Apa maksud ucapan Sena? Ia pun menoleh pada Pak Le. Namun kali ini, ia seperti menerawang wajah Pak Le. Kamu Bimo Sambara, adik dari Bisma Sambara, ucap Sena dengan suara yang berbeda. Aku melihat Pak Le berusaha untuk tidak panik. Enjih, kulo Bimo, panjenengan iki sinten? Kowe kenal aku? Aku Ki Jaya Talun. Sontak, wajah seluruh orang di tempat itu kaget mendengar pengakuan Sena. Ki Jaya Talun, ayah Sena. Dia sudah meninggal. Aku sendiri melihat kepalanya dipermainkan oleh sinden-sinden pengabdi setan di hutan saat menuju ke Langgar Watu Bumi. Jenengan benar-benar ayahnya Sena? Aku bertanya pada Sena. Ki Jaya Talun menoleh ke arahku. Kali ini ia tersenyum. Kamu Danan kan, putra Bisma? Kalau begitu, yang memanggil Sena tadi Cahyo. Saya banyak mendengar cerita kalian dari Bisma. Sena berusaha untuk berdiri meninggalkan meja tempat ia dirawat. Jelas kami semua masih bingung dengan kesadaran yang mengambil alih tubuhnya Sena. Ia berdiri menyaksikan kondisi padepokan yang hancur sambil menghela nafas. Maaf Ki, kalau Anda benar Ki Jaya Talun, bagaimana dengan Sena? Aku bertanya pada tubuh Sena. Jangan paksakan diri kalian. Tenanglah dan pulihkan diri kalian terlebih dahulu.
Balasnya padaku. Pak Wajah mengerti maksud Ki Joyo Talun. Ia pun memintaku dan Cahyo untuk duduk mengambil posisi yang nyaman. Sembari menunggu Pak Lek pulih, biar saya yang membantu memulihkan tubuh kalian, ucap Pak Wajah padaku. Kami pun menuruti perintah Pak Wajah. Rasa sakit di tubuh ini benar-benar sulit untuk aku tahan sejak tadi. Tapi, aku jadi tahu hebatnya seorang Pak Wajah. Dia memiliki ilmu aksara yang sangat kuat. Di balik kesehariannya yang sering menyembuhkan seseorang, ternyata ia juga memiliki ilmu yang dapat menghadapi sosok dedemit tadi. Berarti Pak Wajah belajar ilmu penglihakan juga ya? Sejak kapan, Pak? Ilmu yang saya miliki ini tidak bisa dipelajari hanya dari satu kehidupan saja, ucap Pak Wajah seperti itu. Seketika, aku dan Cahyo bertatapan. Maksudnya reinkarnasi? Ilmu dipelajari sejak kehidupan sebelum-sebelumnya? Cahyo bertanya dengan bingung. Iya, saya menganggap ilmu ini wasiat dari leluhur ataupun kehidupanku sebelumnya. Tapi sekarang, bukan itu hal yang penting. Kita bisa membahasnya setelah semua ini selesai. Jelas Pak Wajah, kami setuju. Terlalu panjang bila membahas hal itu saat ini. Ini adalah hal menarik bagi kami. Mengenai reinkarnasi memang banyak diceritakan di kisah pewayangan. Namun hal itu tidak lagi relevan untuk kepercayaan yang berkembang saat ini. Tapi itulah misteri alam semesta yang membuat alur kehidupan ini menjadi semakin menarik. Pak Lek mendekat pada Ki Joyo Talun seolah ingin mulai perbincangan serius. Kalau Anda Ki Joyo Talun, lalu siapa orang yang dibunuh oleh siden-siden kemarin? Tanya Pak Lek pada Ki Joyo Talun. Itu saya. Pak Lek terlihat semakin bingung. Saya sadar bahwa tragedi ini cepat lambat akan terjadi. Tugas terbesar dari keturunan padepokan Ki Joyo Talun adalah menjaga azimat Wayang Durga. Rasa kekhawatiranku membuat aku memutuskan memisahkan salah satu sukmaku dan ikut bersemayam bersama dengan azimat Wayang Durga. Aku memang pernah mendengar cerita manusia yang telah hidup walau sebagian sukmanya ditahan. Namun untuk memisahkan salah satunya atas kemauan sendiri, selama ini aku menganggap sebuah kebodohan. Memisahkan sukma berarti Ki tidak bisa hidup seperti manusia pada umumnya, kan? Ucap Pak Lek pada Ki Joyo Talun. Saya gegabah. Tanpa sukma, saya menjadi manusia yang biadab dan membuat banyak masalah. Bahkan aku bertanggung jawab atas kematian Nyai Lindri. Sepertinya kami bisa mengerti maksud Ki Joyo Talun. Sosok ayah Sena yang dikagumi Sena itu ternyata berubah drastis karena telah kehilangan sukmanya yang saat ini sedang mengisi tubuh Sena. Sudah, Ki. Penyesalan tidak akan menghasilkan apapun. Saya tahu Ki Joyo Talun memiliki maksud yang penting kan saat ini. Benar sekali, Bimo. Ki Joyo Talun berlari keluar ke arah pelataran yang telah hancur oleh pertarungan tadi. Setelah menunggu beberapa lama, ia kembali dengan membawa sebuah keris aneh dengan panjang menyerupai sebuah pedang. Ia memilih beberapa barang dan membawanya dalam sebuah tas kain. Saya harus menghentikan demit-demit itu, ucapnya sambil bergegas meninggalkan tempat ini. Belum sempat meninggalkan padepokan, Bajiwo bersiap menghadang Ki Joyo Talun yang merasuki tubuh Sena itu. Apapun rencana panjenengan, itu tidak akan cukup, Ki, ucap Mbah Jiwo pada Ki Joyo Talun. Ini adalah tanggung jawab seluruh keturunanku. Memangnya
Ki Jaya Talun tahu keberadaan makhluk-makhluk itu? Tanya Bajiwo. Ada satu tempat yang mampu menghubungkan sisa-sisa keberadaan di masa lalu hingga saat ini. Tempat kami mencari pencerahan yang kami butuhkan. Langgar Watu Bumi. Aku mengingat jelas tempat itu. Itu adalah tempat Cahyo bertemu dengan sosok kera aneh yang katanya berasal dari masa lalu Girigadu. Walau begitu, kami tidak akan membiarkan Ki Jaya Talun pergi seorang diri. Terserah apa yang kalian rencanakan. Namun aku akan tetap ke sana. Walau hanya beberapa detik, akan kutahan kekuatan azimat Wayang Durga itu. Saat itu juga, Cahyo meninggalkan tempatnya. Ia segera berlari dan ikut menghadang Ki Jaya Talun. Kami tidak bisa membiarkan satu nyawa hilang dengan sia-sia. Setelah kami pulih, kami berjanji akan membantu Ki Jaya Talun. Tahan Cahyo. Ki Jaya Talun seolah tidak berniat mendengarkan perkataan Cahyo. Ia mengeluarkan keris besar itu dari sarungnya dan menancapkannya ke tanah. Hanya dengan sebuah gerakan sederhana itu, Cahyo dan Bajiwo terpental dengan hembusan angin yang disebabkan oleh keris itu. Ki, jangan Ki. Kau juga mempertaruhkan tubuh Sena. Aku berteriak yang mencoba menyusulnya, namun segera tertahan dengan cengkraman Pak Wajah. Ki Jaya Talun pun menatap sebentar tubuh anaknya yang ia rasuki itu. Sayangnya ia tidak berubah pikiran. Ia segera berlari dengan cepat menuju arah sebuah hutan. Aku tahu bahwa itu adalah arah Langgar Watu Bumi. Tidak usah dikejar, perintah Pak Le. Tapi Pak Le, dia tidak akan mengubah keputusannya. Bila kita memaksa, itu akan menambah kerugian di pihak kita. Benar ucapan Pak Le. Bila kami memaksa menahan Ki Jaya Talun, luka kami akan semakin bertambah. Kami tidak boleh membuat langkah gegabah lagi. Setelah kepergian Ki Jaya Talun, Pak Le dan Pak Wajah berusaha memulihkan kami. Dirga dan Jagat mendengar cerita-cerita pertarungan tadi dari Mas Tono dan anggota Padepokan Sena. Sebenarnya mereka, anggota Padepokan Sena, bingung harus berbuat apa dengan Sena yang dirasuki oleh Ki Jaya Talun. Namun mereka yang bahkan sudah sulit untuk berdiri, tidak mungkin menahan Sena. Di atas bumi, di bawah langit, angin berhembus begitu kencang di tempat ini. Pemandangan di sekitar bukit ini hanyalah permadani hijau dari pemandangan hutan-hutan di sekitarnya. Bukit Batu, aku melihat kuburan Bapak berada di hadapanku saat ini. Coba kamu bayangkan apa yang akan ayahmu lakukan bila ia harus dihadapkan dengan kejadian itu. Terdengar suara yang sudah lama tidak kudengar. Mbah Butolireng? Tanyaku mencari asal suara itu. Tak lama setelahnya, terlihat bayangan sosok raksasa yang sangat besar. Sosoknya lebih besar dari Butolireng saat terakhir kali aku temui. Ia benar-benar sebesar bukit ini. Bapak pasti bisa menjalankan tugas ini lebih baik. Bahkan ia bisa menyelamatkan orang-orang, walaupun dengan membawa penyakitnya. Ucapku sambil mengagumi betapa hebatnya sosok Bapak saat itu. Sehebat-hebatnya Bisma adalah mendidik anak sehebat dirimu. Itulah kehebatan terbesar seorang Bisma Sambara dibanding dengan semua ilmu lain yang ia miliki. Ucap Butolireng. Aku senang mendengar ucapan Butolireng. Namun entah mengapa, aku malah ingin menitikkan air mata saat mendengarnya. Di sini, di Bukit Batu inilah tempat di mana aku benar-benar mengagumi kehebatan Bapak. Bukan karena ilmunya yang tinggi, namun keteguhannya menghadapi segala masalah dan perasaan tulusnya yang bahkan bisa membuat Butolireng yang dulu merupakan musuhnya bisa menjadi sahabatnya. Aku ingat, Mbah. Walau sudah kalah berkali-kali tanpa pusaka,
Dan bahkan dengan membawa penyakitnya, Bapak tetap bisa mengalahkan Ki Jaruk dalang demit itu. Butolireng pun duduk bersilah sambil menatapku dengan wajah yang seperti mulai membatu itu. Menurutmu, apa yang bisa membuat ayahmu sampai berhasil, walau dengan segala kekurangannya itu? Tanya Butolireng. Ilmu, strategi, bantuan, itu memang benar. Tapi bukan itu yang menentukan kemenangan Bapak, pikirku. Memang tidak masuk di logika, Mbah. Kalau tanpa izin dari Yang Maha Kuasa, semua yang dimiliki Bapak tidak akan cukup untuk mengalahkan Ki Jaruk. Nah, sekarang kamu sudah sadar kan? Kenapa Bisma yakin akan tetap menang saat itu? Tanya Butolireng. Aku mengkaji ucapanku sendiri. Benar, bila Tuhan sudah berkehendak, kami pasti akan mengakhiri bencana ini. Sekuat apapun musuh kami, pasti selalu ada jalan untuk mengakhirinya. Hitung setiap usaha dan semua hal yang telah kamu lakukan hingga terpilih untuk menghadapi bencana ini. Jawaban permasalahanmu ada di situ. Ucap Butolireng yang segera menutup kembali matanya yang terlihat sebesar pohon beringin saat itu. Saat mata itu tertutup, saat itu aku merasa mataku terbuka dan melihat Pak Le berada di hadapanku. Pak Le? Aku bertanya heran. Pak Wajah melepas kompres di dahiku dan mengecek suhu tubuhku. Panasnya sudah turun, Pak Le. Luka-lukanya mulai pulih. Terang Pak Wajah. Bagus. Sekarang tinggal si Panjul. Ucap Pak Le yang segera meninggalkanku dan menuju ke Cahyo yang sedang terbaring. Kondisi Cahyo sama denganku. Ia dikompres dengan beberapa luka yang masih harus diperban. Bahkan setelah Pak Le dan Pak Wajah yang mencoba memulihkan mereka dengan ilmunya. Cahyo kenapa, Pak Le? Aku bertanya panik. Sayangnya saat aku hendak berdiri, Pak Wajah menahanku. Tenang, Mas Danan. Ini hanya reaksi tubuh kalian karena menerima luka sebanyak ini. Jelas Pak Wajah padaku. Cahyo terlihat tidak tenang. Nafasnya bertambah cepat dan semakin cepat. Sampai tiba-tiba ia tertunduk dan terbangun dengan wajah yang panik. Kliwon! Cahyo berteriak, memanggil nama kecil temannya itu dengan panik. Tenang dulu, Jul. Tarik nafas dulu. Ucap Pak Le pada Cahyo. Kliwon kesini, Pak Le. Beri dia petunjuk ke arah tempat ini. Pinta Cahyo. Mendengar ucapan itu, aku teringat mimpiku barusan. Sepertinya aku dan Cahyo diberi petunjuk lewat mimpi oleh mereka. Tenang, Mas Cahyo. Itu hanya mimpi. Tenangkan diri dulu. Enggak, Pak. Itu bukan mimpi. Pertarungan ini bukan hanya pertarungan kita lagi. Ini sudah menjadi pertarungan mereka yang ingin menjaga zaman ini. Ucapku pada Pak Wajah. Pak Le dan Pak Wajah menatapku dengan heran. Namun dari mimpi itu, aku melihat kemantapan di mata Cahyo sama seperti aku saat ini. Langgar Watu Bumi itu tempat kita bertemu dengan Giri Gadu, kan, Danan? Ucap Cahyo yang bersiap mengenakan sarungnya. Aku mengangguk sambil mengambil tas selempangku dan mengenakan sepatuku. Kalian mau kemana? Tanya Mas Jagat. Tidak ada tempat lagi yang membuat kami tenang saat ini, selain medan pertempuran. Ucapku sambil menatap ke arah langit yang berada di daerah Langgar Watu Bumi. Sekumpulan awan hitam berkumpul di sana, di tempat sekumpulan candi-candi kecil yang berdiri di tengah hutan. Mas, itu naga, Mas. Tanya Dirga panik melihat sosok ular besar berkaki turun dari arah awan hitam itu. Bentuk naga itu persis seperti yang tergambarkan di relief-relief candi dan cerita-cerita Jawa zaman dulu.
Ada mahkota di kepalanya yang menggambarkan naga itu memiliki tingkatan yang tidak sembarangan. Sepertinya makhluk itu berhasil memulihkan azimat Wayang Durga itu. Kini tidak ada lagi pertanyaan dari semua orang yang berada di padepokan. Memang belum semuanya pulih, tapi kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi sampai azimat itu memanggil sosok yang tidak masuk akal. Kami menaiki mobil Mas Jagat dan motor untuk mencapai hutan di dekat Langgar Watubumi. Ada sebuah jalur besar di sana yang sepertinya dibuat dengan ilmu tebasan yang tidak sembarangan. Jalur ini baru kan, Nan? Iya, Jul. Apa mungkin ini dibuat Ki Joyo Talun ya? Mungkin saja, Nan. Tapi dengan ini, kita bisa sampai lebih cepat ke Langgar Watubumi. Pak Lek dan yang lain tidak banyak berkata apa-apa dan mengikuti kami. Sepanjang kami berlari, kami mendengar lagi suara gemuruh petir berwarna merah. Ada 2 kilatan petir yang muncul bersamaan. Bersamaan dengan itu, terdengar raungan sepasang makhluk buas dari arah sana. Suara ini? Tanya Dirga. Songgokolo dan Gondokolo, gumam Mas Jagat. Ia tidak mungkin melupakan suara itu. Suara makhluk yang ia kembalikan ke alam baka setelah menghancurkan kedua ketalisnya, keris Benggolo Ireng dan keris Benggolo Abang. Dengan rasa cemas, kami mempercepat langkah kami. Sekali lagi terdengar suara gemuruh mendekat, seolah memanggil suatu sosok. Namun kali itu gemuruh itu berhenti. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi hal itu. Benar saja, tepat saat kami mendekat, terdengar suara pertarungan dan kobaran api dari tempat itu. Kami menyibakkan semak hutan yang menutupi jarak pandang kami, sampai akhirnya kami tiba yang dulu pernah kami datangi. Tidak, ini tidak lagi sama. Candi-candi sisa reruntuhan yang dulu kami lihat, kini hancur lebur tidak berbentuk. Aliran sungai yang dulu kami lihat begitu jernih, kini berubah menjadi merah pekat darah dari sekumpulan jasad manusia tanpa kulit yang berada di pangkalan sungai itu. Yah, setan-setan brengsek, umpat Cahyo. Aku berusaha menahan emosinya dan memperhatikan kondisi sekitar terlebih dahulu. Tidak hanya jasad manusia, sisa-sisa tubuh demit alas dan organ tubuh raksasa juga berkelempangan di tempat ini. Tidak sulit bagi kami untuk mengetahui apa penyebabnya. Gelombang tebasan benda yang menyerupai pisau raksasa membantai demit-demit yang muncul dari kibasan azimat Wayang Durga. Itu adalah kemampuan keris seukuran pedang yang digunakan oleh Ki Joyo Talun dengan menggunakan tubuh Sena. Aku merasa malam mengerikan kemarin baru saja terlewat, namun saat ini langit kembali telah memerah. Semerah aliran sungai di Langgar Watubumi yang telah dipenuhi oleh darah. Pak Le, Pak Waja, dan yang lainnya masing-masing juga membaca doa sebelum memasuki medan pertempuran ini. Kami sudah berserah kepada Yang Maha Kuasa atas hasil dari pertarungan ini. Yang dapat kami pastikan, kami akan selalu berusaha hingga tetes darah terakhir kami untuk menghentikan bencana ini. Demit-demit itu pun menyadari kedatangan kami. Berbagai sosok demit yang pernah kami kalahkan muncul juga di hadapan kami. Mereka yang membuat kita tersiksa lagi, ucap Songkokolo pada adiknya. Sebelum mulai tugas kita, membunuh mereka adalah sebuah keharusan, tambah Gondokolo. Kedua iblis yang dulu menghuni keris kembar itu bersiap menerjang. Namun beberapa buah bola api malah lebih dulu menyerang ke arah kami. Aku berjalan kaki dengan tenang sembari membaca mantra yang diturunkan oleh leluhur dengan keris di genggamanku. Jagat lelembut boten duwe wujud. Tepat saat bola api itu menyerang, Pak Waja yang merubah wujudnya menjadi bola api sudah mendahuluiku dan menerjang bola api itu hingga menimbulkan ledakan di langit di atas kami. Kulo nimbali. Sangkokolo dan Gondokolo menerjang dengan cepat.
hingga langkah kakinya menyisakan api di tanah. Namun sekali lagi, sebelum serangannya mencapaiku dan Cahyo, Dirga dan Mas Jagat sudah berlari mendahului kami. 4 wujud keris Dasa Sukma. Dirga berteriak, memecah kerisnya menjadi 4 wujud. 1 tergenggam di tangannya, 1-nya melayang ke tangan Mas Jagat, dan kedua sisanya melayang menyerang setan kembar itu. Mereka urusan kami, Danan, ucap Mas Jagat padaku. Surgaloka, surga kayangan. Nyai Wijul, demit nenek kerdil, dan kakek yang menggendongnya pun menghampiri kami. Ada mantra yang dibacakan dari mulutnya, namun sebuah tombak melayang ke arahnya dan kembali ke tangan Panji. Dia demit yang hampir mencelakai Rijal cucuku di kantorku, kan, Danan? Tambah Mbah Wijan. Biar aku, eyangnya, dan Panji adiknya yang membalasnya. Ketuh mulih sampun nampani. Segerombolan anggota padepokan Ronggo Majid bersama pemuda topeng hitam itu bersiap menyerang Cahyo. Namun kali ini serangan mereka tertahan dengan sekelompok murid Mbah Wijan. Jagarawu! Teriak pemuda bertopeng itu sembari mengibaskan wayang yang sebelumnya ia ikat di punggungnya. Seekor sosok kera hitam raksasa muncul mencoba menghadang Cahyo. Namun Mbah Jiwo sudah ada di hadapannya dengan melemparkan sebuah bola hitam. Serangan Jagorawu tertahan oleh kekuatan besar dari sosok makhluk besar bertubuh hitam berwajah kerbau, Ki Maesa Ombo. Cahyo, jangan kabur. Aku lawanmu, teriak pemuda bertopeng itu. Dendamu itu urusanmu, masalah remehmu bukan yang terpenting saat ini, ucap Cahyo sambil terus berjalan bersamaku. Ia mencoba mengejar Cahyo, namun Pak Lek menahan serangannya dan menghempaskan cukup jauh dari arah Cahyo. Pergi, dia harus ngerasain sandal Pak Lek biar sadar akan tingkahnya, perintah Pak Lek pada kami. Aku ingin tertawa, namun kali ini situasinya benar-benar tidak memungkinkan. Masih ada 3 sosok mengerikan yang ada di hadapan kami. Dewi Ular Purba, Ki Ronggo Gupolo yang sedang mengendalikan azimat wayang Durga, dan sosok naga hitam besar bermahkota yang baru saja dipanggil oleh mereka. Tekan asa, tekan sedanten. Hujan deras turun bersamaan dengan kibasan ekor Dewi Ular Purba yang mengarah kepada kami. Namun serangan itu tertahan hanya dengan lirikan Nyi Sendang Rangu yang tiba-tiba berada di hadapan kami. Hanya hembusan angin yang tersisa dari kibasan ular itu. Aku tidak pernah mengerti kenapa laki-laki tidak tahan menunggu sebentar saja, ucapnya sambil menatapku dan Cahyo. 2 ekor besar yang berasal dari Dewi Ular Purba dan naga hitam itu bersiap melenyapkan kami. Namun sebelum kami bersiap, Nyi Sendang Rangu tersenyum dan menahan kami berdua. Ekor ular itu terpental hanya dengan sosok seekor kera kecil berubah menjadi wujud rohnya sang Panglima Kera Alas Wanamarta. Kliwon, ucap Cahyo sambil tersenyum. Satu lagi, ekor naga hitam menerjang kami dari langit. Ekor naga itu semakin besar dan semakin besar. Tapi sekali lagi, ketika akan mendekati kami, Nyi Sendang Rangu mengibaskan selendangnya dan serangan itu tertahan oleh sosok yang sangat besar. Aku tersenyum. Itu adalah sosok raksasa penguasa Bukit Batu. Mbah Butolirang, teriakku. Dia menoleh, seolah memberi salam padaku. Jangan berlebihan. Mantramu masih belum selesai, ucap Butolirang mengingatkanku. Benar, masih ada beberapa bait lagi. Saat aku akan meneruskan, tiba-tiba gempa besar melanda sekitar kami. Dari beberapa tempat terlihat angin topan menjalar ke arah kota. Kami bingung dengan apa yang terjadi. Berbagai ilmu, ledakan, kabut hitam, dan api terlihat di sekitar kami. Belum pernah aku melihat pertarungan seperti ini sebelumnya.
Lanjutkan pertarungan kalian bila ingin benar-benar menghancurkan tanah ini. Terdengar suara sosok wanita yang berwibawa dari cahaya hijau yang muncul dari arah selatan. Letusanku mampu menghancurkan pulau ini. Apa kalian mau mendahuluinya? Kali ini suara sosok cahaya merah terdengar dari arah barat. Hutanku sudah mampu menghilangkan peradaban. Apa itu yang ingin kalian ulangi saat ini? Suara itu terdengar seperti suara hewan buas dari cahaya hitam di arah timur. Kalau kalian teruskan, energi sebesar ini bisa mempengaruhi alam. Jangan bodoh. Suara perempuan dari utara terdengar seolah memperingati kami. Aku menatap Cahyo. Itu adalah suara-suara sosok besar yang menjaga keseimbangan di tanah Jawa ini. Sepertinya Nyi Sendang Rangu juga menghargai keberadaan mereka. Tidak mungkin mengakhiri ini tanpa bertarung. Dan tidak ada tempat yang mampu menahan energi sebesar ini. Ucap Nyi Sendang Rangu. Raut wajah Cahyo seolah mendapatkan suatu pemikiran. Ada. Jawabnya ragu sambil menatapku. Aku mencoba membaca arti tatapannya. Memang aku memikirkan suatu tempat, tapi itu sangat beresiko. Mungkin itu juga yang dipikirkan oleh Cahyo. Di mana? Tanya Nyi Sendang Rangu. Kami harus mempertaruhkan hal ini. Setidaknya, itu satu-satunya yang dapat kami pikirkan saat ini. Jagat Segoro Demit. Jawabku bersamaan dengan Cahyo. Wajah Nyi Sendang Rangu berubah semakin serius menanggapi ucapan kami. Sepertinya ia juga menerima pendapat kami, walau sebenarnya ini pun pilihan beresiko. Jagat Segoro Demit memiliki kesadarannya sendiri. Ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Semakin lama berada di sana, kesadaran manusia bisa diambil alih oleh alam itu. Kekuatanku cukup untuk menoreh goresan yang mengarah ke dimensi itu. Tapi harus ada kunci yang bisa menghubungkan ke sana. Ucap Nyi Sendang Rangu. Mendengar ucapan itu, Kliwon yang sudah mengambil wujud Wanasudra melompat ke arah kami dan menjatuhkan sebuah pisau batu pusaka bertuliskan aksara kuno. Wah, ini pusaka Mas Linus. Ucap Cahyo sembari menyerahkannya kepada Nyi Sendang Rangu. Dulu benda itu mengeluarkanku dan Kliwon dari Jagat Segoro Demit. Harus ada yang menarik semua makhluk di tempat ini. Tambah Nyi Sendang Rangu. Terdengar dari arah belakang kami, Gondokolo terpental oleh serangan jagat. Dengan secepat mungkin, jagat datang menghampiri kami. Ayo kita pindahkan, Nyi. Kemampuan pasukanku bisa memindahkan semua makhluk ini selama ada yang menjaga terbukanya gerbang itu. Jelas jagat. Sebuah pemandangan yang tidak terduga pun terjadi. Sebuah gerbang menuju alam terkutuk yang dulu sekuat tenaga ingin kami tutup, kini justru kami harapkan sebaik-baiknya. Retakan gerbang dimensi terbuka di atas kami. Bukan retakan yang besar, namun energi yang besar muncul dari sana. Aku melihat ada beberapa sosok makhluk mencoba mendobrak keluar dari gerbang itu. Namun Nyi Sendang Rangu menahan dengan kemampuannya. Mas Jagat hanya berdiri di bawah gerbang itu dengan menggenggam pusaka pisau batu itu. Ia mengenakan sebuah gelang emas yang bentuknya mirip pusaka kerajaan. Seketika gelombang dimensi yang tak beraturan tenang oleh ilmu Mas Jagat. Aku sadar ada perubahan dari permukaan tanah, seolah ada energi yang berasal dari Mas Jagat menyebar ke tanah ini dalam radius besar. Pengaruh kesadaran alam ini begitu besar. Selesaikan dengan cepat. Teriak Mas Jagat sambil menusukkan pisau itu ke tanah, tempat ia menebarkan energinya. Dan untuk sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya.